dusta, bohong, nipu, apalagi zalim sama orang, dia nggak peduli karena dia tidak yakin, tidak beriman bahwa besok itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Allah, inna ila rabbika ruj'an, sesungguhnya kepada Tuhan lah kalian akan dikembalikan. Karena itu manusia cenderung berani berbuat semena-mena kala dia merupakan tempat kembalinya. Di ar-ruj'an di sini maknanya dikembalikan, bukan dimatikan, tapi dikembalikan ke kondisi yang lemah. Ini Allah berbicara tentang khalaq, anak dan seterusnya. Dan kita diciptakan ikhra bismillah kita khalaqal insana min alaq, dari sesuatu yang lemah terus lahir tumbuh besar jadi orang yang kuat secara fisik, kuat secara akal, kuat secara ekonomi, kuat secara kekuasaan. Kata Allah, inna ila rabbika ruj'an, Allah itu maha mampu untuk mengembalikan yang tadinya kuat, kekar, bisa Allah bikin lemah lagi dengan dikasih penyakit misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sidang yang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat dan salam tanpa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Alaq. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'an. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha salla. Ara'aita in
بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahu Azim. Kemarin kita sudah sampaikan ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah atau jangan begitu atau apa sesungguhnya innal insana manusia itu la yatgha, benar-benar melampaui batas. Kapan Allah musnahna? Ketika dia melihat dirinya serba cukup, serba kaya, serba bisa, serba mampu, sehingga dia merasa tidak butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecenderungannya orang kalau merasa dirinya serba bisa, mampu melakukan banyak hal, maka itu membuat dia sudah tidak peduli lagi dengan rambu-rambu, lagi dengan aturan. Apalagi cuma etika yang penting. Kenapa? Karena dia merasa segala sesuatu itu mudah dia dapatkan. Makanya Allah katakan ar-ra'abu istaghna. Tapi kaya itu bukan sebab utama orang melakukan perbuatan melampaui batas. Ada juga kaya tapi tidak melampaui batas, ada. Sementara ada juga yang enggak kaya tapi dia melampaui batas, ada juga. Orang banyak harta sombong ada. Siapa contohnya? Qarun. Orang punya jabatan sombong ada. Fir'aun. Orang pintar sombong, lantas ada juga Haman. Tapi ada juga orang miskin sombong. Siapa itu? Gak usah kita tunjuk lah ya. Ada juga ya. Dia nggak punya apa-apa tapi melampaui batas. Ini tidak keterlaluan. Tahu juga tadi. Kapan kekayaan atau dunia itu menyebabkan orang itu melakukan taqwa? Kalau dia mengedepankan dunia, asal hayat dunia. Maka dalam surat An-Nazi'at menjelaskan bahwa taqwa wa asal hayat dunia. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan dia lebih mengedepankan kehidupan dunia, fa'inal jahima hiya ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahimlah balinya. Jadi yang bahaya itu istighnanya, bukan ghinanya. Kalau ghina itu kayanya memang mampu cukup, itu ghina. Tapi kalau istighna merasa, itu bahaya. Pintar itu bagus, merasa pintar yang bahaya. Ganteng itu alhamdulillah, merasa ganteng itu berbahaya. Merasa cakap itu bahaya, merasa itu bahaya. Merasa kaya itu berbahaya. Tapi kalau dia kaya beneran dan tidak mengedepankan kehidupan dunia, maka kekayaannya dipakai untuk kebaikan, jabatannya dipakai untuk kebaikan, ilmunya dipakai untuk kebaikan. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Syamiti, ada kaidah al-ghani syakir a'zam min al-fakir sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih utama dibandingkan orang miskin yang sabar. Ada orang miskin sabar, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau dia bisa kaya dan bersyukur lebih bagus dibandingkan miskin sabar apa kaya bersyukur. Mungkin kaya bersyukur. Jadi kalau dia bilang, ini kok kita makan cuma begini doang,
mata yang pada kita alami bersyukur sudah ada. Itu sebelum bersyukur itu bersabar. Bersyukur itu dia punya, lalu dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak punya, lebih sabar saja. Jadi tadi juga berkata as-sabru 'ala al-afiyah asyaddu min as-sabri 'ala al-hajah. Sabar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar karena nggak punya apa-apa. Orang-orang pada liburan Ustaz, ada yang ke Australia, ada yang ke tanah suci. Saya sih sabar aja Ustaz. Yang mana-mana, saya ngurus Sindur doang Ustaz. Kenapa? Ada saya dengar itu, tapi saya nggak usah lah begitu. Lebih baik untuk yang lebih bermanfaat. Saya bangun masjid, depan tanah, panti dan seterusnya. Nah itu sabar al-afiyah. Kalau kenapa memang? Ya nggak ada duit Ustaz. Banyak. Ya juga sekarang pengen jalan-jalan ke tanah suci, pengen sekali. Oh baru-baru ke tanah suci, ke tanah apa aja mikir Ustaz. Nah berarti dia as-sabru al-hajah, sabar dia. Tapi alal hajah, kondisi sedang kesulitan dia bersabar. Ada orang kondisi sedang memiliki kelebihan tapi dia bersabar. Itu lebih afdal as-sabru 'ala al-'afiyah. Baik. Lalu kata Allah, inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya kepada Tuhan pula ar-ruj'an. Dari kata roja'a artinya kembali. Apa arti ar-ruj'an? Mayoritas ahli tafsir mengatakan marja', tempat kembali, atau ilayya marji'ukum, hanya kepada pula tempat kembali kalian. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali. Jadi ar-ruj'an itu artinya adalah tempat kembali. Jadi inna ila rabbika ar-ruj'an, sesungguhnya kepada Tuhan pula tempat kembali. Tapi ada beberapa ulama yang menafsirkan. Kata Ibnu Qutaibah, ar-ruj'an bermakna al-marji', tempat kembali dalam Zadul Masir. Seperti banyak dalam ayat yang gambarnya surat Yunus ayat 4, ilaihi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian semua. Wa'dallahi haqqan, itulah janji Allah yang benar. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Sesungguhnya Allah memulai penciptaan kemudian akan mengembalikan lagi. Apa makna mengembalikan? Bisa mengembalikan itu mengembalikan kemampuannya, atau memang mengembalikan maksudnya dimatikan kembali. Kalau mengembalikan kemampuannya maknanya al-haram, keluar. Kata Allah dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami tambah umurnya, maka kami kurangi kemampuan fisiknya. Mohon maaf, waktu masih kecil itu mata kita penglihatannya belum jelas, lama-lama jelas. Nanti menjauh tua mulai dari jelas akhirnya kelihatan. Pendengaran juga begitu. Awal diciptakan pendengaran kita belum terlalu tajam. Lama-lama tajam. Nanti begitu tua mulai berkurang. Fisik juga begitu. Dulu waktu kecil badan kita kecil, tumbuh besar, mentok. Nah, begitu nambah umur, lama-lama nambah tinggi atau nambah menyusut. Itu maknanya wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang bertambah umurnya akan berkurang kemampuannya. Kemauan dua besar, tenaga kurang, nambah umur udah pasti lah. Udah nggak kuat nanjak, tangga itu berat mau selesai. Karena memang begitu, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Atau mana nu'idu, artinya kami kembalikan nanti lagi. Sebelumnya kita ada sesuatu yang mati, terlahir hidup lalu akan dimatikan kembali. Untuk apa itu semua? Liyujziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist, agar orang-orang beriman dan beramal saleh itu mendapatkan balasannya dengan adil. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum syarabun min hamim, mereka akan mendapatkan minuman dari air yang mendidih.
wa adzabun alim, dan akan mendapatkan siksa yang pedih bima kanu yang turun disebabkan karena mereka kufur terhadap apa? Kufur terhadap ar-ruj'ah. Orang kalau percaya kepada ar-ruj'ah maka dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena orang kalau nggak percaya terhadap hari akhir dia akan berbuat semena-mena karena merasa apa yang dilakukan hari ini tak perlu dipertanggungjawabkan besok. Itu karena sering kita sampaikan. Pertama kali Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, itu titik utama dakwah itu masalah akidah. Tapi akidah yang ditekankan oleh Rasulullah bukan tentang pengenalan Allah, bukan pengenalan tentang para malaikat. Dan meskipun itu ada, tapi titik tekan utamanya itu adalah keimanan terhadap hari akhir. Makanya di juz 30 ini kebanyakan adalah berbicara tentang kiamat. Menunjukkan apa? Betapa pentingnya beriman kepada hari akhir. 13 tahun itu ditanam. Belum ada perintah sholat. Perintah sholat itu last minute, hari-hari terakhir langsung buka. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Baru Isra Mi'raj, baru ada perintah sholat. Puasa 2 tahun setelah hari di Madinah. Jihad lagi. Wudhu saja itu sudah di Madinah. Ketika di Mekah belum ada itu hukum-hukum, apalagi yang berkaitan dengan muamalah, ya. Bahkan hukum ibadah saja itu belum banyak di Mekah. 13 tahun di Mekah, ngapain aja itu menanamkan akidah. Apa ini akidahnya? Orang supaya percaya besok kita habis mati itu akan dibangkitkan dan akan dihisab kepada masyarakat. Itu terus dikokin. Oh, kita semua yang kita lakukan hari ini besok bertanggungjawabkan. Kapan? Setelah mati. Emang habis mati kita juga lagi ya? Habis mati kita dibangkitkan lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Terus ditanamkan sampai 13 tahun. Begitu sudah nancap keyakinan bahwa saya besok mati, selesai mati dibangkitkan, lalu dimintai pertanggungjawaban. Baru ada perintah-perintah tentang hukum-hukum yang lain. Karena orang sudah yakin dia besok akan dihisab, akan dibangkitkan daripada masyarakat, nggak berani dia mempermainkan hukum. Kenapa? Takut besok dihukum, nggak berani. Tapi kalau orang nggak percaya, nggak beriman kepada hari akhir, hukum dia ngerti tentang hukum, dipermainkan hukum. Ya cincai ya, gampang ini kita cari celah. Kenapa bisa berani begitu? Karena dia nggak meyakini, tidak beriman kepada adanya hari akhir. Akibatnya layar dia akan langgar hukum itu, dia langgar aturan itu. Kita sampaikan kemarin ya. Kenapa orang cenderung melakukan togok? Ya karena dia berbuat. Kenapa dia berbuat sebenarnya melanggar aturan? Karena dia merasa punya akses, dia merasa mampu, dia merasa kaya, dia merasa punya power. Kenapa dia merasa punya power dalam melanggar hukum? Karena dia tidak percaya, tidak yakin bahwa besok dia akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban itu. Itu bahaya maksudnya. Karena ada orang punya power, punya harta, punya ilmu, tapi nggak berbuat semena-mena. Kenapa? Karena dia beriman, dia yakin besok saya akan dimatikan oleh Allah, terus dibangkitkan lagi dan saya akan bertanggungjawab atas semua yang saya lakukan. Bahkan semua ucapan saja, ma yafizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Satu kata yang keluar dari lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada raqib, ada atid yang mencatat. Tidak ada sekecil apapun yang luput. Maka itu orang-orang yang beriman pada hari akhir nggak berani macam-macam. Jangankan melanggar hukum, deketin aja dan takut. Makanya ayat tentang larangan zina itu bukan jangan kamu berzina, tapi la taqrabuz zina. Jangan kamu deketin zina, deketin aja dan takut. Nah kalau orang yang takut sama hari akhir, bukan cuma deketin, dilakukan sama dia. Maksudnya dusta, bohong, nipu, apalagi zalim sama orang, dia nggak peduli karena dia tidak yakin, tidak beriman bahwa besok itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kata Allah, inna ila rabbika ruj'an, sesungguhnya kepada Tuhan pula kalian akan dikembalikan. Karena itu manusia cenderung berani berbuat semena-mena kadang-kadang yang merupakan tempat kembalinya, kematian dan adanya akhirat. Padahal kata Allah manusia itu benar-benar ma'akfar apa ya? Tidak bisa Apa? tidak bisa
Kutilal insan, kutilal insan bertakwa. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Padahal min ayyi syai'in khalaq min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari apakah manusia diciptakan? Dan diciptakan dari setetes air mani yang indah. Yang kita ini nggak ada orang yang mau dikasih air sperma itu tadi mau. Dia masukin dalam plastik, ditenteng-tenteng begitu. Apa itu? Sperma air mani. Ada orang mau dikasih, bahwa gigi kita, tapi dari itulah kita diciptakan. Maka Allah katakan imahin, manusia diciptakan dari setetes air dan mahin kita. Faidah huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia menjadi musuh yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama itu, manusia kok bisa sombong padahal dia diciptakan dari sesuatu yang keluar 2 kali dari lubang kemaluan, tempat kencing. Kita ini sehebat, sebagus, tinggi apapun jabatan kita, setampan apapun rupa kita, kita ini diciptakan dari sesuatu yang keluar 2 kali dari lubang kencing. Pertama sel sperma dari lubang kencing laki-laki, lalu masuk dalam sel ketemu dengan induk telur, sel ovarium, lalu terjadi pembuahan sel, keluar. Lewat mana kita keluarnya? Lubang kencing perempuan. Cuma 2 itu. Dari 2 lubang kencing kita dikeluarkan. Tapi manusia sombong. Jadi ketika disebut inna ila rabbika ruj'a, kemana kita akan dikembalikan? Mestinya kita ingat dari mana kita berasal. Kata Allah itu, fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan melangkah? Itu pertanyaan mau kemana kalian? Itu jawabannya adalah dari mana dulu. Berarti kita dari mana nih? Sedang apa dan mau kemana? Nah itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaq. Dan apakah manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari setetes air mani yang indah. Nah, manusia kalau lupa itu, lupa dari mana asalnya, kemana dia akan kembali, itu manusia akan berbuat semena-mena, akan melampaui batas. Apa makna ar-ruj'ah? Kalau kata Al-Mawardi, sebagaimana Allah mampu mengembalikan yang hidup menjadi mati, maka Allah juga maha mampu menjadikan orang kaya itu miskin, penguasa jadi rakyat. Itu bisa saja. Jadi ar-ruj'ah di sini maknanya dikembalikan, bukan dimatikan, tapi dikembalikan ke kondisi yang lemah. Ini Allah berbicara tentang khalaq, anak dan seterusnya. Dan kita diciptakan ekrobis kalau di sana min anak, dari sesuatu yang lemah, terus lahir tumbuh besar jadi orang yang kuat secara fisik, kuat secara akal, kuat secara ekonomi, kuat secara kekuasaan. Kata Allah, inna ila rabbika ruj'ah. Allah itu maha mampu untuk mengembalikan yang tadinya kuat, kekal, bisa Allah bikin lemah lagi dengan dikasih penyakit misalnya. Saya sering cerita, ada orang yang kuat, dia merasa badannya sehat, sedang bukan sombong, maka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kasih penyakit yang kecil sederhana saja, dia nggak bisa lawan. Orang berotot, badan besar, tegap luar biasa, dikasih penyakit gigi aja, sakit gigi, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa-bisa aja. Pernah mau jamaah umrah, Ustaz itu boleh. Orang berebut jemaah asal, orang sana dan sini, sana sini. Ya kalau sengaja ikut nggak boleh saya kata. Cuma kalau untuk menjaga melindungi diri ya nggak apa-apa. Wah kalau begitu sih gampang mereka Ustaz. Ayo besok di berapa biasa Ustaz? Dan 2 anak. Kalau gitu Ustaz kasih tahu sama jamaah lain kita akan cuma jangan sore. Karena orang badan tinggi besar kuat. Orang angkatan badan besar. Ya udah kejadian jam 1:30 belum. Jam 1:30 tungguin nggak nongol orang. Yang lain menunggu sampai jam 2 nggak nongol. 2:30 akhirnya ini orang nggak nongol. Kata teman-teman nggak diangkat, udah akhirnya kita berangkat. Pagi-pagi pas makan apa sarapan pagi, datang tempel koin. Ustaz, semalam saya gigi sakit, Ustaz. Dia sombong, dia bilang gampang itu ayo semuanya bisa sama saya. Allah kasih sakit gigi, itu gigi nggak semuanya 32 itu yang sakit 1 doang. Kalau 32 ada kenger itu 1 di situ. Nggak bisa apa-apa ya.
Jadi sangat bisa Allah bikin yang tadinya kuat kekal, Allah bikin lemah lagi bisa. Yang tadinya sangat kaya raya, Allah bikin miskin lagi bisa. Yang tadinya sangat berkuasa, Allah bikin nggak punya kuasa sama sekali juga bisa. Itu mudah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakanlah Allah lah pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Allah kasih kerajaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan buat Allah mudah saja mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah kasih si A berkuasa, Allah kasih si B, si C, buat Allah itu gampang sekali, mudah sekali. Tinggal orang ini yang dikasih kekuasaan bersyukur apa enggak? Jangan-jangan dia berbuat semena-mena, jangan-jangan dia berbuat melampaui batas. Allah kasih harta kekayaan ke siapa mudah saja. Tapi dengan harta itu apakah dia taat kepada Allah atau bersyukur melampaui batas? Nanti Allah akan tahu lagi. Kalau sudah begitu Anda menyesal. Berpensiun waktu jadi Islam dulu waktu jadi pejabat itu sangat benar. Apa orang muslim nggak ada gunanya sih kan? Ya kalau buat obat dia sih alhamdulillah lah bagus. Tapi powernya udah nggak ada, penunjuknya udah nggak sakti. Dulu waktu menjabat masih sakti penunjuknya, itu mesti dipakai. Kalau udah selesai pensiun, mau tanya tunjuk sana sini juga orang udah nggak diurut sebenarnya, karena sudah nggak ada kuasanya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah memuliakan siapapun yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Dia dikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah sangat bisa menjadikan orang-orang yang sombong, orang-orang yang lupa batas itu balik lagi seperti bayi, balik lagi seperti anak-anak, balik lagi menjadi makhluk yang lemah. Kalau Allah kasih mudah sekali. Baik. Kata Al-Kalbi sebagaimana dikutip oleh Al-Bawawi dalam Nubuat Al-Uyun, ayat ini dari ayat 6 sampai 19 itu adalah berkaitan dengan Abu Jahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mursal dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fir'aun." Masing-masing setiap umat itu ada fir'aunnya. Apa arti fir'aunnya? Penguasa zalim sombong. Maksudnya begitu. Setiap umat, makanya dalam surat Al-An'am Allah katakan, "Wa kadzalika ja'alna" apa? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Kami jadikan setiap qarya, setiap kampung, setiap wilayah, setiap negeri itu akabira mujrimiha. Akabira mujrimiha. Akabir jamak dari akbar, artinya besar. Mujrimiha, mujrim, orang-orang yang jahat. Setiap negara, setiap wilayah, setiap kampung kata Allah kami jadikan itu ada penjahat-penjahat yang besar atau pembesar-pembesar yang jahat. Ini dua makna ini bisa. Akabir mujrimiha kata ahli tafsir, maknanya bisa penjahat-penjahat yang besar atau pembesar-pembesar yang jahat. Dua-duanya bisa. Tapi sama atau beda ini? Pembesar yang jahat dengan penjahat yang besar. Beda ya. Kalau penjahat besar berarti penjahat masyarakat. Preman belum konten preman, les, Don K, itu udah se-Indonesia kena tahu lah. Kalau siapa yang premannya? Itu si Klau, tahu siapa sih? Anak si Anu, yang mana orangnya? Nah, nanti nggak terkenal, ini masih kelas sering. Tapi kalau sudah disebut namanya, orang sudah gemeter, nah itu dia berarti penjahat besar, penjahat kelas kakak. Akal orang begini. Atau yang kedua maknanya pembesar yang jahat. Kalau pembesar yang jahat, berarti dia pemimpin, berarti dia pejabat, tapi jahat. Nah dua-duanya kata Allah di setiap negara, setiap wilayah, setiap kampung pasti selalu ada model-model itu. Pasti ada. Tinggal siapa itu tokohnya itu
Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Jadi kata Rasulullah, inna likulli ummatin fir'aun. Setiap umat itu ada fir'aunnya, maksudnya ada pembesar yang jahat. Ada itu. Jadi nggak bisa kita bilang, nggak ada itu. Di Indonesia ini semua orang pembesarnya baik-baik semua. Enggak, Allah yang bilang ada pembesar yang jahat. Tapi alhamdulillah kita mudah-mudahan sih dapetnya yang baik ya. Tapi pasti ada Allah yang bilang. Dan Rasul yang tegaskan, wa inna fir'auna hadhihi ummah Abu Jahal. Dan sesungguhnya dan dengkot Fir'aun di umat ini itu adalah Abu Jahal. Itu dengkotnya. Qatalahu syarru qitlah. Qatalahu ibn Afra wa qatalahu malaikah. Wa dzafanahu ibn Mas'ud. Abu Jahal ini dibunuh dengan seburuk-buruknya pembunuhan itu dalam perang Badar yang artinya. Ini Abu Jahal ini luar biasa ya, permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa permusuhannya begitu besar? Ya ini karena hidayah, dia berilmu tapi tidak dapat hidayah. Maksudnya tadi. Tapi ada sebagian ahli sejarah yang menyebutkan kenapa hidayah itu sulit masuk ke Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal orang pintar, kalau kita jelaskan. Abu Jahal itu orang pintar, orang cerdas. Tapi kenapa hidayah itu sulit masuk? Itu bermula dari hasad. Kenapa dia hasad? Abu Jahal ini itu sebenarnya udah lama naksir sama Ibunda Khadijah. Jadi begitu Ibunda Khadijah janda, ini Abu Jahal ini udah berkali-kali melamar Ibunda Khadijah. Abu Jahal ini pejabat, orang kaya, orang terhormat, orang disegani. Pokoknya apapun kata Abu Jahal, satu Mekah itu bilang sesuai apa yang Abu Jahal bilang. Kalau kata Abu Jahal A, itu satu Mekah bilang A. Abu Jahal bilang B, semua satu Mekah bilang B. Nurut semua orang nih, dia punya power, kaya aja, dan orangnya tampan. Datang ke Ibunda Khadijah, dia pikir pasti mau kan oleh saya, Abu Jahal. Tapi begitu dia lamar, ditolak. Nggak nyerah dong, besok lamar lagi, PDKT deketin, ngasih apa, peluang bisnis, oke, butuh apa nih, kasih. Pokoknya dideketin terus lah. Tapi nggak juga meluluhkan hati Ibunda Khadijah, tapi pantang nyerah laki-laki kan. Pokoknya kalau belum dapat, pokoknya bakal nyerah. Sampai kemudian datanglah seorang pemuda, mulai belanja, ikut menjual barang-barangnya, dagangannya Ibunda Khadijah. Dia beli barang, jual, artinya hasilnya diberikan pada Ibunda Khadijah, untungannya diberikan kepada pemuda ini. Tapi setiap kali dagang ini bawa barangnya, nggak pernah ada stok barang sisa, habis terus. Dan selalu untungnya berlipat-lipat. Maka bingung Ibunda Khadijah, ini siapa yang ini? Kok ini kalau ngambil barang nggak pernah ada yang barang rejectnya nggak ada, habis terus. Dan untungnya kok berlipat-lipat, siapa ini? Nah, kata pembantunya, itu seorang pemuda namanya Muhammad. Oh iya, yang mana dia? Yang itu. Oh, begitu lihat pandangan pertama langsung jatuh hati. Maka setelah itu kepo, nah, Ibunda Khadijah kepo sama anak muda ini, kok bisa ya? Maka diperintahkannya kepada salah satu ajudannya, tuannya, kalau kau temenin Muhammad itu, saya pengen tahu bagaimana caranya dia anak muda ini. Dia jualan barang dagangannya habis dan tentunya bisa berlipat-lipat. Maka ditemanilah oleh salah satu pegawainya Ibunda Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini itu laki-laki bukan perempuan. Maisarah laki-laki. Kalau perempuan, gimana? Orang Ibunda Khadijah udah mulai naksir, masa disuruh perempuan nemenin? Kita apa? Cembohor, kalau bahasa kita cembohor. Jealous lah. Maka Maisarah ini bukan perempuan, dia laki-laki. Jadi di Arab itu nama Maisarah untuk laki-laki. Sampai ke Indonesia jadinya Pomai. Pomai apa Maisarah? Perempuan. Jadi ada nama di Arab untuk laki-laki, sampai ke Indonesia untuk perempuan. Sebaliknya di Arab nama itu untuk perempuan, sampai di kita jadi laki-laki. Apa contohnya? Ilham. Mohon maaf, Ilham di Arab itu nama cewek. Firdaus di Arab nggak ada laki-laki namanya Firdaus. Semuanya pakai rok nama Firdaus. Di kita Firdaus sama cowok.
Pak Ilham, mohon maaf. Di akhir itu nama cewek itu. Saya waktu kuliah di India itu teman sekelas perempuan namanya Ilham, namanya Firdaus, ada itu perempuan. Sampai kita laki-laki. Maka ditulis sama Isra. Maka begitu Isra menemani dagang ke Syam, begitu pulang kita dengar diceritakanlah bahwa Rasulullah ini adalah laki-laki yang sangat jujur, murah senyum, orang beli nggak beli tetap disenyumin, disapa, ditegur. Kan ada itu kan orang ya, ada yang senyum, kamu silakan Kak. Gitu ada yang datang nawar, mau kita beli, udah boleh hilang tuh senyumnya. Jadi beli apa sih? Udah mulai ketus tuh, apalagi kata nggak jadi atau nawarnya terlalu rendah, udah hilang senyum, udah beda. Ini enggak ya anak muda ini kata Faisal, enggak, orang mau nawar sampai dibanding sejauh jatuhnya dia tetap senyum, dia tetap baik. Orang nawar dan kagak beli tetap dilayani dengan baik. Enggak ada perasaan kesel, dongkol, semua enggak ada. Sehingga orang semua nyaman. Dan begitu nanya, harganya berapa nih? Dikasih tahu modalnya. Ini modalnya 65.000. Terus ya berapa harga dijualnya? Terserah. Bapak ibu mau beli berapa? Kalau bapak ibu beli 65.000, berarti saya dapat untung apa-apa. Saya bawa datang dari Mekah sampai ke Syam 2,5 bulan, berarti ya dapat untung apa-apa, capek doang. Iya, juga jadi Mekah. Bila kalau saya beli 100.000 bagaimana? Alhamdulillah, berarti bapak ngasih untung saya 35.000. Begitu seterusnya. Nanti orang mikir, ini kok jujur banget ya. Di lain tempat itu kita nawar dulu ya. Yang di sini nawar naikin harga. Kalau saya nawar nurunin harga. Berapa ini? 250.000. Masa? Cepet begini cepet. Wah, nggak dapat modalnya. Dibilang modalnya aja, nggak dapat. Yang ini enggak, langsung dikasih tahu modalnya. Dan benar. Kita ada juga bilang modalnya, cuma modalnya udah dimakan dulu sama dia. Ini berapa nih? Oh, modalnya nggak segitu. Padahal modalnya di bawah itu, cuma dia bilang modalnya nggak nyampe. Nabi Muhammad enggak, jujur sekali. Maka orang akhirnya beli dengan harga yang berlipat-lipat. Ada yang harga yang misalnya 65, dibayarnya hanya 200, ada yang bayar 150. Dan apa-apa ambil aja. Karena jujur dia akhirnya ngasih. Saya ada kawan itu di dekat Pemda di Aceh. Dia jual pulsa, dekat Pemda itu dia jual pakai modal. Dek, isi pulsa yang berapa Pak? Yang 10.000. Dulu itu masih ada 10.000 ya, karena kemarin bilang berapa deh? Ini 8.500 kalau nggak salah, 8.500. Ini saya baru segitu. Kalau Bapak bayar segitu sesuai dengan modal saya Pak. Kalau Bapak bayar 10.000, berarti ada keuntungan 1.500 perak. Kalau Bapak bayar 15.000, keuntungan lebih banyak lagi. Tapi setiap keuntungan yang Bapak berikan ke saya, nih 2,5% buat anak yatim, buat ini, buat ini. Yang benar ya. Akhirnya dia bilang, ada orang itu beli pulsa 10.000, bayarnya 100.000. Dan itu bukan satu dua orang banyak. Saking dia terpukau sama anak muda, kok bisa dagang dengan jujur begini? Masya Allah. Sampai dia katakan, ternyata benar. Jualan kata Allah Rasulullah itu nggak main-main. Tapi kenapa nggak banyak orang yang meniru? Ya karena dia mikir dulu, iya kalau dia begitu, kalau dia enggak gimana? Kalau benar-benar dibayar sesuai dengan harga modalnya gimana saya? Ini ketakutan itu datang. Asyaitan ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kefakiran kepada kita, jadi bikin takut juga. Singkat cerita, tertariklah, semakin jatuh hatilah Ibunda Khadijah dengan Rasulullah. Maka dia kirim sepupunya atau pamannya untuk melamarkan Rasulullah buat dirinya. Ini yang buat Abu Jahal semakin mangkel. Dia datang dengan bawa unta, dengan bawa perhiasan, mau ngelamar Ibunda Khadijah, ditolak. Tiba-tiba Ibunda Khadijah naksir sama salah satu pembantunya dalam tanda kutip. Orang yang modalnya aja buat dagang itu pinjem ke Ibunda Khadijah, ambil barang dulu, jualin, nanti untung baru diserahin. Kok tiba-tiba mau naksir sama yang rendah ini? Saya ditolak. Udah begitu, yang naksir bukan pembantunya, dianya perempuan ngelamar laki-laki. Aib katanya. Saya laki-laki terhormat, orang kaya ngelamar, ditolak. Dia tiba-tiba ngelamar anak muda kemarin sore. Oh, itulah yang membuat
semakin dongkol dendam bin mangkel Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Maka apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu sekolah. Ya, itulah awal mula permusuhan. Jadi mulanya dari sini. Hasad, karena cinta ditolak, akhirnya akhirnya dia menjadi dengkotnya kafir Quraisy yang merencanakan berbagai macam makar untuk mematahkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW sampai akhirnya layar legoh, sampai benar-benar kelewatan, melampaui batas. Di situ sampai yang kita ceritakan ketika ngumpul orang-orang besar Quraisy dan Nadwa, dia yang bilang, dia instruksikan, kalian ini selama ini beraninya sama Muhammad di belakang aja. Nih Muhammad dari sholat dia di Multazam, kita ceritakan kemarin kenapa sholat Rasulullah di Multazam itu, karena supaya dapat dua kiblat sekaligus, Ka'bah dapat, terus Masjid Aqsa juga dapat. Karena pertama kali memerintahkan sholat itu, kiblat itu adalah ke Masjid Aqsa. Nah, Ka'bah itu ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Iraqi, berarti kalau tarik ke sana sampai ke Irak, yang di sini rukun Syami itu sampai ke Syam, Yordania, Palestina. Yang di sini rukun Yaman itu ke negeri Yaman. Nah, kiblat itu adanya di Syam, adanya di Palestina. Maka Rasul supaya sholat itu menghadap ke Palestina, tapi Ka'bah juga kena, maka sholatnya di sini. Sini sholatnya antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi dapat dua, Ka'bah kena, terus Masjid Aqsa juga kena. Kalau sholat di sini nanti ke Yaman menghadapnya. Kalau sholat di sini ke sana kan, kalau di sini ke sana, nggak kena Ka'bah. Apalagi di sana, di sini. Jadi kalau sholat di Multazam kita dapat dua, meskipun nggak wajib, sunnah saja bagi yang mau. Tapi kenapa Rasul sholatnya selalu di Multazam? Jadi tempat itu disebut dengan Multazam, artinya iltazamah Rasul. Selalu Rasul sholat di situ. Jadi kenapa selalu sholat di situ? Karena Rasul mau sholat itu menghadap dua kiblat sekaligus. Tidak membelakangi Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah dan juga Masjid Aqsa. Nah, kata Abu Jahal, nanti Muhammad kalau sholat di situ, dia akan sujudnya itu lama. Nah, pas sujud itu siapa di antara kalian yang berani menimpa kepala Muhammad dengan kotoran unta? Maka berkatalah Uqbah bin Abi Mu'ayth, kata Uqbah, saya berani, saya bisa. Akhirnya diambillah kotoran unta, ditimpa kepala Rasulullah SAW, semua tertawa terpikal-pikal. Ulah siapa nih? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa yang nyuruh? Abu Jahal. Jadi hampir semua makar yang terjadi di Mekah kepada Rasulullah, otaknya itu adalah Abu Jahal. Insyaallah. Sedemikian besar permusuhan Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Abu Jahal adalah orang pintar, dia adalah orang cerdas, orang-orang yang bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan, bukan orang-orang yang miskin, bukan orang terhormat, orang kaya, orang berpendidikan. Tapi kenapa hidayah ini tidak masuk? Itu kita sampaikan kemarin. Ada orang mencari ilmu, ada orang punya ilmu, tapi ilmunya tidak mengantarkan kepada hidayah. Tahu dia, tapi dia tidak mau mengikuti karena lebih mempertimbangkan hawa nafsu. Dia tahu ini nggak benar, ini salah, ini tapi itu didukung. Kenapa? Dia mempertimbangkan hawa nafsu. Di situ akalnya mantap, di situ akalnya tidak menghantarkan pada hidayah. Di situ pengetahuannya tidak menghantarkan kepada hidayah. Dia tahu itu benar, dia tahu itu salah, tapi ya itu. Jangan-jangan maksudnya dari itu yang tidak dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya itu adalah Abu Jahal. Baik, maka itu bahayanya orang yang berbuat semena-mena disebabkan karena dia istighna, merasa kaya, merasa mampu, merasa pintar, merasa punya power, merasa punya kolega, merasa punya bapak, merasa punya paman, merasa punya om, tante dan seterusnya yang berkuasa. Akhirnya dia berbuat yang Allah melampaui batas. Ini barangkali bisa kita bahas di kesempatan sore yang kali ini dan bermanfaat. Semoga Allah selalu selamatkan kita dari berbagai macam fitnah dunia ini, sehingga dunia kita selamat dan akhirat kita juga selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.